Kan ini kita lagi membahas kabar yang hebohnya ini ya, 3 desa dibaptis ya. Itu benar-benar 3 desa ya. Benar-benar, wah ini memang Indonesia penuaian besar-besaran ini ya. Penuaian besar. Ini bukan hoax ya, bukan hoax. Ini terjadi. Nanti kita tunjukkan foto-fotonya ya. 3 desa benar-benar dibaptis ini. Ya, kita mau support pelayanan 3 desa ini juga ya. Ngeri. Cuman jangan suka ungkit-ungkit masa lalu orang lain ya. Kalau orang-orang yang suka ungkit masa lalu orang lain itu adalah iblis. Ya, kenapa? Karena dia tidak siap dengan perubahan. Masa lalu dia taruh di belakang. Kita masih menghadap masa depan. Ya, saya bisa ungkap masa lalunya orang-orang ya, banyak hamba Tuhan, saya bisa ungkap semua. Tapi saya kan juga punya masa lalu yang tidak baik, walaupun sudah saya buka semua, tapi buat apa? Ya, kita ungkap masa lalu orang lain. Ya, nah, saya nggak lagi cerita Yosua Tewu, saya lagi cerita umum. Anda itu kalau lagi cerita apa, ngomong kepikirannya Amin Wijaya, kepikirannya Yosua Tewu. Jangan, saya lagi bicara secara general, bukan masalah Yosua Tewu, bukan masalah Amin Wijaya, nggak ada. Kita lagi cerita hari ini, ya. Kita lagi cerita secara umum general, ya. Ngeri. Wah, ini kita benar-benar di tengah kabar buruk, di tengah cobaan. Aduh, kabar baik dan berkat-berkat melimpah ya. Oke, kita sudah live sekarang. Saya menyapa dulu teman-teman di live chat dan di live Zoom ya. Haleluya. Sebentar, saya mute all dulu. Luar biasa, saya lagi bergirang sekali hari ini ya, lagi sukacita. Waduh, sampai saya mau terharunya itu nggak habis-habis ya. Iya. Puji Tuhan ya. Saya dengarnya juga senang loh Pak. Iya Pak, makanya Pak, di tengah-tengah semua badai pencobaan ya. Oke, kita menyapa dulu teman-teman di live chat YouTube dan Zoom di seluruh dunia. Shalom Indonesia, Shalom Eropa, Shalom Afrika, Rusia, Ukraina, dan Mongolia. Shalom yang ada di Amerika dan yang sedang menikmati swaka di Amerika. Ya, kawan kita itu Saifuddin Ibrahim. Juga shalom untuk yang ada di Brasil, Argentina, Amerika Latin, ya, Panama, Pulauan Hawaii, Kanada. Shalom yang ada di Australia. Wah, ini Pak David sudah di Australia nih ya. Sudah happy dia di Australia. Nanti keluarganya juga mau nyusul, luar biasa. Pak David nanti akan membuka komunitas ya dengan Pak Weles. Membuka komunitas kita ya, komunitas kita untuk Australia ya, luar biasa. Shalom Australia, New Zealand, Kepulauan Salomon, Timor Leste, Papua Nugini. Shalom yang ada di Cina, Hong Kong, Jepang, Taiwan, Korea. Shalom India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina. Shalom Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Burma. Shalom semua yang ada di Iran dan Dubai. Luar biasa, Tuhan Yesus amat sangat baik buat kita semua. Dan tidak lupa shalom buat Papua Barat ya. Saya belum tahu apa besok bisa Pak Ponto, karena ini Pak Ponto lagi sibuk sekali. Mudah-mudahan bisa besok bicara masalah Papua. Kalau nggak bisa kita buat hari Selasa ya. Mungkin kita tunggu sampai benar-benar kumpul semua ya. Kalau besok nggak bisa, berarti kita live bareng dengan Pavel ya. Dengan Pavel kita live bareng. Nah, malam ini tema kita, wah serem kali ini ya. Wah, ini Pak Jenderal ini ternyata punya kroni baru. Ya, punya selingkuhan baru sekarang Pak Jenderal ini. Pak Jenderal kita, pengajar kita Pancasila, guru Pancasila, negarawan 62. Punya selingkuhan baru di Malang sekarang. Luar biasa. Nah, tema kita malam ini adalah 3 desa dibaptis oleh Evangelis Junias Tobing dan Pastor Khairul Anwar alias Pastor Tembel Arema. Wah, ngeri nih Pak. Ternyata dosen kita ini bukan cuman seorang guru Pancasila, namun juga seorang penginjil ya. Nah ini tentu ada ininya ya, project koordinatornya ya Pastor Tembel Arema ini ya kan. Yeah. Pastor Khairul Anwar nih project koordinatornya ini ya. Biang keroknya kan dia selalu kan. Kalau daerah sana biang keroknya pasti dia kalau tanya Jawa Timur dah pokoknya.
Nggak dulu, nggak sekarang, jadi biang kerok terus pokoknya. Nah, luar biasa. Sebenarnya Pastor Tembelnya mana nih? Sudah masuk belum nih? Khairul. Saya lagi cari juga, Pak. Pakai nama apa ya? Oh, dia belum punya linknya. Oh, pantesan dia nelpon terus punya linknya. Sebentar. Dia belum punya linknya. Pantesan minta linknya dia. Ya, sudah saya kasih linknya tuh ya. Mudah-mudahan masuk. Nah, malam ini kita akan seperti kita ada mau bicara dua hal ya. Satu masalah keberanian Panglima TNI ya, Jenderal Andika Perkasa. Saya cukup terkejut ketika beliau menghapuskan peraturan bahwa keturunan PKI dulu kan tidak boleh menjadi TNI. Nah, sekarang diizinkan karena ada kata underbow itu tadi ya. Ternyata tidak ada regulasi undang-undangnya, tidak ada kata underbow. Nah, namun di satu pihak masih ada hal-hal yang kontroversial ya, yang ke polisi penerimaan TNI misalnya. TNI itu anggota TNI itu nggak perlu bisa berenang, lah itu konyol. Kalau tentara nggak bisa berenang itu buat saya konyol sekali ya. Tentara nggak bisa berenang, kalau lagi dikirim kemana terus tenggelamnya repot. Terus katanya tidak perlu tes akademik. Kita sudah tahu pendidikan di Indonesia buruk sekali. Jadi menurut saya ya tes akademik perlu ya. Namun itu kita bahas sambil ya, nanti kita bahas sambil tengah-tengah. Cuman ini kita lagi membahas kabar yang hebohnya ini ya, 3 desa dibaptis ya. Itu benar-benar 3 desa ya. Benar-benar, wah ini memang Indonesia penuaian besar-besaran ini ya. Penuaian besar. Ini bukan hoax ya, bukan hoax. Ini terjadi. Nanti kita tunjukkan foto-fotonya ya. 3 desa benar-benar dibaptis ini. Ya, kita mau support pelayanan 3 desa ini juga ya. Ngeri. Nah, saudara, Pak. jadi belum sembayang, Pak. Hah? Belum. Sembayang mulai. Udah kebablasan gimana nih? Sebentar. Wah, terima kasih. Ya, Pak Hawe. Ya? Kita Pak Hawe yang berdoa deh. Lupa malah, waduh. Ya, oke. Nanti kita akan mendengar sendiri kesaksiannya Pak Khairul Anwar dengan Pak Junior Tobing. Ya, kita akan dengar sendiri. Di samping itu kita masih tetap ya, ini kan hari Pancasila, hari belajar Pancasila ya. Lalu bagaimana supaya kita ya bukan mengagamakan mereka, tapi kita benar-benar membangun kehidupan mereka ya. Kita nanti akan dengarkan kesaksiannya Pastor Khairul Anwar alias Pastor Tembel Arema dengan dosen kita ya. Kebetulan dosen kita sedang menginap dan lagi bareng-bareng nih sama selingkuhannya yang baru nih. Wah, luar biasa. Tapi selingkuhannya ini bukan selingkuhan cabul, bukan janda, enak aja loh. Ini selingkuhannya ini benar-benar seorang pelayan Tuhan yang luar biasa diurapi Tuhan ya. Kita dulu pernah support dan kita selalu support ya. Dengan saya Budi pun kita selalu support, ya kan? Kita selalu support. Jangan biarkan ya pengkhianatan, adu domba bisa memecah belah kita, nggak bisa ya. Tapi kalau kritik mah tetap kritik. Emang orang nggak boleh dikritik, boleh-boleh saja. Yang penting jangan sampai adu domba, jangan sampai kita memaki-maki ya. Nggak pernah kita memaki-maki Saifuddin atau Yosua Tewu di sini, kita nggak pernah ya. Gibet pun kita nggak pernah maki-maki ya, enak aja loh. Kita nggak pernah maki-maki Gibet, ini ngomong sembarangan. Kita nggak pernah. Oh, kita mengkritik boleh-boleh saja, hamba Tuhan dikritik, apalagi kalau hidup hedonisme ya kita kritik, ya kan? Cuman jangan suka ungkit-ungkit masa lalu orang lain ya. Kalau orang-orang yang suka ungkit masa lalu orang lain itu adalah iblis. Ya, kenapa? Karena dia tidak siap dengan perubahan. Masa lalu dia taruh di belakang. Kita masih menghadap masa depan. Ya, saya bisa ungkap masa lalunya orang-orang ya, banyak hamba Tuhan saya bisa ungkap semua. Tapi saya kan juga punya masa lalu yang tidak baik, walaupun sudah saya buka semua. Tapi buat apa? Ya kita ungkap masa lalu orang lain ya. Nah, saya nggak lagi cerita Yosua Tewu, saya lagi cerita umum. Anda itu kalau lagi cerita apa, mumpung kepikirannya Amin Wijaya, kepikirannya Yosua Tewu.
Jangan, kita lagi bicara secara general, bukan masalah Yosua Teu, bukan masalah Amin Wijaya, nggak ada. Kita lagi cerita hari ini, ya. Kita lagi cerita secara umum general, ya. Nah, kita kabar baik yang lain tadi sudah saya sampaikan sebelum live, rekening gereja Kios sudah dibuka, ya, sudah berhasil dibuka. Ya, dan mudah-mudahan minggu depan sudah bisa kita tayangkan sehingga bisa kita tampilkan ya tiap minggu juga ya, tiap minggu kita tampilkan laporannya. Nah, bukan nama pribadi lagi. Selama ini kan saya nggak berani buka karena masih rekening pribadi terus. Nah, nanti nggak enak ya. Kita sudah komitmen. Nah, nanti ada rekening pribadi, tapi rekening Indonesia atas nama saya pribadi itu bukan buat pelayanan, tapi untuk masuk. Jadi kalau Anda sampai salah kirim, ya itu berarti masuk ke Hagios begitu ya. Nah, kalau Anda yang mau donasi ke saya, mesti Anda yang mau memberikan persembahan kasih untuk saya, Anda harus WhatsApp khusus ya, harus tanya private karena itu nggak akan saya buka dan itu kita tutup semuanya. Kenapa kita tutup semuanya? Supaya di dalam orang-orang yang memberikan private ke saya itu benar-benar terjaga kerahasiaannya, ya, dan yang tahu hanya pemerintah Belanda. Apakah itu nyogok? Ya bukan, nggak ada urusannya. Tetapi Anda semua, para diaken, para diaken dan para korpus, korlap, ya semua yang mendapat uang yang ditransfer oleh Damaris tidak boleh transfer ke saya. Semua orang yang ditransfer dari Damaris, ya tidak boleh transfer ke saya. Seperti contohnya Pak Charles, dulu kan rajin kasih perpuluhannya ke saya, karena alasannya dia perpuluhan ya. Nah, setelah beliau menjadi dapur umum, pegang dapur umum, saya melarang beliau untuk transfer ke saya lagi, nggak boleh. Karena nanti akan memberikan kecurigaan orang bahwa itu adalah upeti, ya. Jadi nggak boleh ya, saya melarang keras. Bukan sok nggak butuh duit, ya kan. Tapi biar nanti Tuhannya berkati dengan cara yang lain. Ini supaya kita semua clear, ya. Oke, nah untuk para donatur Damaris, terima kasih buat kesetiaannya. Saldo kita yang untuk diakonia, karena kemarin kita begitu heboh, begitu kenceng, untuk tenda kita sekarang sudah 122 juta ya tepatnya ya. Dan untuk ini untuk diakonia saldonya tersisa 170 juta ya untuk diakonia. Sebentar ya, saya tampilkan sebentar ya. Ini untuk laporan dulu, nanti kemudian Pak Jimisun kasih laporan general ya. Sebentar, Penatua Damaris, mana grup Penatua? Ya, ini ya. Saldo akhir kita 290 juta, ya mutasi kreditnya 500. Oh, saya ini aja ya, saya upload aja ya. Jadi tujuannya saya adalah saya mau bilang ya, saldo 31 Maret ya, bahwa saya berharap saudara menabur lebih giat lagi. Haleluya, jangan khawatir duitnya nggak akan masuk ke saya atau masuk ke Amin Wijaya ya. Jangan takut, uang persembahan Anda tidak akan masuk ke saya atau masuk ke Amin Wijaya ya, nggak akan ya. Tetapi akan dikelola dengan profesional ya. Anda yang butuh ngecek laporan pembukuannya, Anda boleh tanya ke penatua pengurus Damaris ya. Bisa langsung kontak ke Damaris. Nah, boleh kantong. Tetapi syaratnya Anda juga harus seorang donatur. Kalau Anda bukan donatur, nanya-nanya, ya repot. Buat apa Anda nanya-nanya kalau bukan donatur? Kalau ada donatur, Anda boleh nanya, ya. Diyakin kalau kepengen tahu keuangannya Damaris, boleh nanya, ya. Boleh, harus dibuka. Kebetulan kita lagi audit, ya. Nanti setelah audit, nanti malam, ini kan sekarang sore nih, ya, itu masih terang benderang di belakang saya. Di belakang saya masih terang benderang. Ya, nanti malam saya bikinkan website Damaris, nanti laporan keuangan itu saya tampilkan PDF-nya ya, di website itu, supaya Anda bisa mengaksesnya ya, supaya nggak tergantung nungguin saya, kadang-kadang saya kelupaan, kadang-kadang saya nggak live itu kan, meleset kan jadinya.
Nah, jadi itu nanti ada websitenya Damaris. Kita akan buka semua laporan keuangan, juga pembukuan, ya. Itu akan kita tampilkan dengan format, nanti saya belum tahu bagaimana, nanti kita tanya sama orang auditnya yang safety bagaimana, yang aman, ya. Dan kabar baik lainnya, wah banyak banget kabar baiknya, ya. Kabar baiknya banyak banget di kita nih. Tadi rekening gereja, tenda kita sudah survei, kita dalam minggu depan kita akan menghadap ke wali kota Jakarta, mana tuh, dengan Mogot, saya lupa deh pokoknya itu, ya. Kita akan menghadap ke wali kota dan akan menghadap ke PBB, ya, untuk mengurus perizinan. Kita ngurusin imigran juga ke Kodim, ya. Kita akan memperbaiki fasilitas di sana. Kita akan support imigran-imigran yang di sana, yang dari Rohingya itu dan Afghanistan. Dan juga kita bikin tenda-tenda singgahan untuk para fakir miskin, ya, tunawisma, ya, dan pengemis yang luntang-lantung di Jakarta itu, ya. Nah, kita akan bikin itu, ya, kerjasama dengan Kodim dan juga kerjasama dengan PBB untuk yang masalah imigrannya. Nah, karena itu lokasinya sama, cuman nanti beda ininya. Oke, kita akan lanjut panggilan-panggilan kepada Pastor Khairun Anwar. Mana nih Pastor Khairun Anwarnya nih? Udah masuk belum, ya? Beta Maluku, cek dulu, cek sound. Beta Maluku.